Dalam dunia yang terus bergerak cepat, di mana notifikasi berbunyi lebih keras daripada suara hati sendiri, terkadang kita lupa untuk sekadar berhenti dan mendengarkan. Bukan mendengarkan dunia, tapi mendengarkan sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, namun jauh lebih jujur, getaran halus dari dalam dirimu sendiri. Momen seperti ini, ketika kamu membuka pesan ini dan membiarkan dirimu larut di dalamnya, bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan tak terlihat yang menyusun ulang langkah-langkahmu hingga tiba di sini, di detik ini, dengan kesadaran yang mulai terbuka dan hati yang siap untuk menerima. Kamu tidak datang ke sini karena iseng. Kamu tidak menekan tombol putar atau membuka layar ini karena kebetulan semata. Ada sesuatu dalam dirimu yang tahu bahwa ada pesan penting yang menunggu. Sebuah isyarat yang selama ini kau cari, namun tidak pernah berbentuk kata-kata. Hari ini, semesta membungkusnya menjadi kalimat-kalimat yang tidak hanya bisa kau baca, tetapi bisa kau rasakan. Ini bukan bacaan biasa. Ini adalah pertemuan antara siapa dirimu sebenarnya dan versi dirimu yang sedang bangkit. Mungkin kamu merasa lelah atau justru kosong. Mungkin kamu baru saja melewati fase hidup yang membuatmu mempertanyakan banyak hal. Atau mungkin kamu tidak tahu apa yang salah, tapi ada ruang kosong dalam dirimu yang belum terisi. Dengarkan baik-baik, karena pesan ini bukan datang untuk memberi jawaban cepat, melainkan untuk membukakan pintu-pintu pemahaman yang selama ini tertutup rapat. Pintu yang hanya bisa terbuka ketika kamu benar-benar siap. Dan jika kamu masih membaca hingga titik ini, itu tandanya kamu sudah siap. Siap untuk melihat ulang dirimu dengan cara yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih penuh kuasa. Kamu bukan manusia biasa yang hidup dalam pola-pola lama. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang menuntut tempat. Bukan tempat di dunia luar, tapi tempat di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana keberanian dan kelembutan bisa hidup berdampingan. Tempat di mana luka tidak ditutupi, tetapi dipeluk dan dijadikan batu loncatan. Kamu tidak lagi bisa berpura-pura kuat hanya demi menyenangkan dunia. Sebab kekuatanmu yang sejati tidak terletak pada topeng, tapi pada ketelanjangan jiwamu. Dan hari ini, kamu sedang berdiri tepat di ambang perubahan besar itu. Perubahan yang tidak datang dengan ledakan, tapi dengan kesadaran yang terus tumbuh dari dalam. Jika hatimu terasa bergetar saat membaca ini, itu bukan sugesti. Itu adalah konfirmasi. Semesta sedang menjawab panggilan batinmu dengan cara yang tak biasa. Dan saat kamu memilih untuk hadir sepenuhnya dalam pesan ini, kamu sedang mengirimkan sinyal balik ke alam raya. Bahwa kamu tidak hanya siap menerima, tapi juga siap menyambut takdirmu yang sebenarnya. Karena itulah, sebelum kita lanjut lebih dalam, kirimkan isyaratmu kepada semesta. Tekan tombol suka untuk memantulkan energi penerimaanmu. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kamu membuka diri terhadap pesan berikutnya yang mungkin akan mengubah arah langkahmu. Klik tombol langganan sebagai pernyataan bahwa kamu tidak ingin tertinggal satupun petunjuk di jalan ini. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan angka sembarangan. Itu adalah simbol gerbang terbuka. Kode frekuensi bagi alam semesta bahwa kamu telah menyadari panggilanmu
dan siap menyambut pergeseran besar dalam hidupmu. Ini adalah awal, bukan dari cerita baru yang asing, tapi dari kepingan jati dirimu yang akhirnya mulai bersatu. Saat kamu membuka hati, semesta membuka jalan. Dan jalan itu, satu demi satu, mulai terlihat hari ini, tepat sekarang. Di sini, bersama pesan ini. Bagian 1. Getaran tak terlihat yang menuntunmu ke sini. Bayangkan sejenak, dunia ini seperti kanvas raksasa yang sedang bergerak. Semua orang sibuk menggambar takdirnya masing-masing dengan garis-garis yang mereka anggap penting. Karier, hubungan, pencapaian, validasi, dan pengakuan. Di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang sering terabaikan. Suara batin. Suara yang sangat halus, tidak berteriak, tidak memaksa. Ia hanya bergetar lembut di dalam dadamu, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan getaran itulah yang diam-diam telah menuntunmu ke titik ini. Kau mungkin berpikir langkahmu selama ini acak. Kau mungkin mengira dirimu hanya kebetulan tiba di halaman ini. Tapi tidak ada yang benar-benar kebetulan. Gerak langkahmu, kelelahanmu, rasa ingin tahumu, bahkan detik kecil ketika jarimu menekan layar. Semua itu seperti mata rantai halus yang dirangkai oleh kekuatan tak terlihat. Ada frekuensi tertentu dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ia hanya bisa dirasakan. Dan saat ini, kau sedang tersambung dengan frekuensi itu. Pernahkah kau merasakan degup aneh di dada, seolah ada sesuatu yang ingin keluar, tapi belum menemukan bentuknya? Sebuah desakan lembut yang berkata, "Aku tahu aku ditakdirkan untuk lebih dari ini." Bukan lebih dalam arti kemewahan atau sorotan, tapi lebih dalam arti keutuhan. Bahwa ada bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya hidup. Bahwa ada potensi yang selama ini terkurung oleh ketakutan, trauma masa lalu, atau ekspektasi orang lain. Dan getaran itu tidak datang untuk menyiksamu. Ia datang untuk membangunkanmu. Ia datang sebagai isyarat bahwa waktumu telah tiba. Lihat ke belakang. Ingat semua momen ketika engkau hampir menyerah. Ingat pagi-pagi ketika tubuhmu berat untuk bangun, tapi kau tetap melangkah. Ingat malam-malam ketika hatimu remuk, tapi engkau tetap menjaga kebaikan dalam pikiranmu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan yang tidak butuh pengakuan. Setiap luka yang kau bawa diam-diam telah menyiapkan ruang untuk cahaya yang lebih besar masuk. Dan sekarang, cahaya itu tidak lagi ingin disembunyikan. Ia ingin dikenali. Ia ingin mengalir, keluar, dan menyentuh dunia. Kau adalah seperti burung kecil yang tampak rapuh, tetapi punya kemampuan terbang menembus badai. Bayangkan seekor kolibri yang tidak hanya melayang, tapi melesat cepat menuju bunga matahari. Tidak gentar, tidak ragu. Gerakannya presisi. Begitu pula dengan energi yang saat ini menyelimuti dirimu. Ia tidak datang dalam bentuk sorakan atau terompet. Ia datang dalam bentuk kejelasan batin. Sebuah dorongan yang berkata, sudah waktunya. Selama ini, mungkin kau terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada keluarga, kepada dunia,
bahkan kepada dirimu sendiri. Tapi sekarang, perjalanan itu berubah. Ini bukan lagi tentang membuktikan, ini tentang mengenali. Mengenali siapa dirimu di balik semua luka, di balik semua penolakan, di balik semua kegagalan yang diam-diam telah membentukmu. Karena sesungguhnya dirimu yang paling murni tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Dan waktunya adalah sekarang. Apa yang kau rasakan bukan kegelisahan biasa. Itu adalah panggilan. Sebuah penanda bahwa semesta sedang mempersiapkan sesuatu. Bukan sesuatu yang dibungkus kemewahan atau tepuk tangan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Pemulihan, penyadaran, pemahaman. Kau tidak akan lagi melihat dirimu sebagai korban dari masa lalu. Kau akan mulai melihat dirimu sebagai ruang tempat kebangkitan sedang tumbuh. Setiap keraguan yang pernah mengendap, kini mulai luruh. Karena di dalam dirimu, cahaya itu tak pernah benar-benar padam. Ia hanya redup sesaat, menunggu keberanianmu untuk menengok ke dalam. Dan ketika kau menengok, kau menemukan bukan kegelapan, tapi percikan awal dari terang yang tulus. Terang yang tidak butuh validasi, tidak perlu perbandingan, tidak mencari pengakuan. Terang itu hanya ingin satu hal, hadir menjadi nyata, mengisi setiap langkahmu. Kau adalah mahakarya yang sedang bergerak, bukan karya mati yang tergantung di dinding. Kau terus tumbuh, terus berubah, terus dibentuk oleh waktu dan pengalaman. Dan seperti yang tertulis dalam kutipan bijak kuno, cahaya bersinar di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah kebenaran yang hidup di dalam dirimu. Jadi kekeya, yari keka, dadamu terasa berat, namun jiwamu terasa tergerak. Itu karena waktunya telah tiba. Waktu untuk keluar dari bayangan dan berdiri dalam terangmu sendiri. Waktu untuk berhenti mengecilkan diri demi membuat orang lain nyaman. Waktu untuk menerima bahwa apa yang kau bawa di dalam jauh lebih kuat daripada yang selama ini kau sadari. Dan hari ini, semesta sedang bersaksi atas kesadaranmu yang mulai bangkit. Kau bukan hanya menemukan pesan ini. Pesan ini juga sedang menemukanmu. Karena dirimu bukan serpihan acak dari dunia yang kacau. Kau adalah pusat dari sebuah orbit baru yang sedang dibentuk. Kau adalah frekuensi yang ditunggu oleh banyak perubahan besar. Dan saat kau menyadari itu, segalanya mulai bergeser. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kau akhirnya mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Bagian 2. Benang-benang halus yang membentuk kisah hidupmu. Hidup bukanlah lukisan instan yang sekali jadi. Ia bukan hasil cetak cepat yang bisa dinilai dari satu sudut saja. Hidup lebih mirip seperti tenunan yang terus dikerjakan. Benang demi benang, warna demi warna, simpul demi simpul. Beberapa benang tampak terang, mudah dikenali, membuat kita tersenyum bangga ketika mengenangnya. Tapi ada juga benang-benang gelap, benang yang kusut, terjerat, bahkan seperti salah arah.
salah arah. Dan seringkali, benang-benang itulah yang paling lama kita pandangi dengan rasa kecewa. Padahal justru di sanalah keindahan tersembunyi. Setiap harimu telah menjalin kisah, entah kamu menyadarinya atau tidak. Ada hari-hari yang bersinar terang, ketika kamu merasa dilihat, dihargai, dipeluk oleh semesta dalam bentuk tawa-tawa ringan, sapaan hangat, atau keberhasilan kecil yang membuatmu tersenyum diam-diam. Hari-hari semacam itu mudah disyukuri, mudah dirayakan. Tapi bagaimana dengan hari-hari yang sepi? Hari-hari ketika matamu terbuka, tetapi hatimu tetap terasa berat. Hari-hari ketika kamu bangun tetapi seolah hidup masih terasa jauh dari genggamanmu. Dalam kisah hidupmu, hari-hari gelap itu bukan kesalahan produksi. Mereka bukan babak yang harus disangkal atau dihapus. Justru, merekalah yang memberikan struktur dan kedalaman pada ceritamu. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kekuatan batinmu tidak lahir dari pujian, melainkan dari malam-malam penuh diam? Dari detik-detik ketika kamu merasa hancur, tapi tetap memilih untuk hadir walau tanpa senyum, walau hanya dengan langkah kecil. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Karena di balik segala penampilan luar, semesta melihat satu hal: keberanianmu untuk terus bergerak walau dalam gelap. Kamu telah melalui begitu banyak hal yang mungkin tak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Kekecewaan yang kamu sembunyikan rapat-rapat. Penolakan yang kamu bungkus dengan senyum. Ketakutan yang kamu simpan sambil tetap menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Dan bisa jadi, kamu mulai meragukan nilai semua itu. Kamu bertanya, apa gunanya aku bertahan? Untuk siapa semua ini? Tapi izinkan aku mengatakannya dengan jelas. Tidak ada satu pun dari momen itu yang sia-sia. Setiap tetes air matamu, setiap keheningan panjangmu, setiap tawa yang kamu paksa keluar, semua itu terhitung. Semua itu membentukmu. Mungkin kamu terlalu lama menatap simpul-simpul benang yang tampak salah. Kamu menyalahkan diri sendiri atas keputusan-keputusan masa lalu, atas jalan-jalan yang kamu pilih, dan ternyata membawa luka. Tapi, pernahkah kamu melihatnya dari sudut yang berbeda? Bahwa mungkin luka itu adalah pintu. Bahwa mungkin kesalahan itu adalah kompas baru. Dan bahwa semua jalan buntu yang kamu sesali selama ini sebenarnya adalah pagar pelindung agar kamu tidak melenceng terlalu jauh dari versi terbaik dirimu. Kita semua pernah mencoba memperbaiki sesuatu yang seharusnya sudah selesai. Kita menahan orang, situasi, bahkan identitas lama hanya karena takut kehilangan. Tapi tahukah kamu, tidak semua yang hilang adalah kehilangan. Kadang itu adalah pembebasan. Kadang kepergian seseorang atau runtuhnya satu fase hidup adalah cara halus semesta untuk membentuk ruang baru. Ruang di mana kamu bisa menjadi versi dirimu yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih bebas. Lalu, bagaimana dengan semua penundaan itu? Waktu yang terasa melambat. Tahun-tahun yang lewat begitu saja tanpa kejutan besar. Kita hidup di dunia yang memuja percepatan, di mana orang berlomba mengejar sukses dalam waktu singkat. Tapi keberhasilan sejati tidak dibangun dari kecepatan. Ia dibentuk dari kedalaman.
dan kedalaman membutuhkan waktu. Kadang penundaan adalah bentuk perlindungan. Kadang keterlambatan adalah cara semesta menghindarkanmu dari sesuatu yang belum siap kau tanggung, atau lebih tepatnya, yang belum sefrekuensi dengan jiwamu yang sebenarnya. Pikirkan kembali, ada berapa banyak momen kecil yang ternyata menjadi titik balik. Senyuman dari orang asing di hari yang berat, percakapan singkat yang membuka matamu, atau bahkan keheningan panjang yang tiba-tiba membawa ketenangan. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk spektakuler. Ia hadir dalam getaran kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sadar. Dan kamu, dengan segala perjalanannya, adalah benang-benang yang terjalin dalam kesadaran itu. Tidak satu pun simpul dalam hidupmu yang sia-sia. Bahkan yang tampak paling kelam sekalipun, menyimpan pelajaran yang akan kamu butuhkan nanti. Apa yang dulu terasa seperti kehancuran, hari ini mungkin menjadi sumber empati terbesarmu. Apa yang dulu menyakitimu, bisa jadi kini menjadi alasmu untuk memahami orang lain lebih dalam. Jadi, ketika kamu melihat kembali hidupmu, jangan hanya lihat pada bagian yang terlihat rapi. Lihat juga pada bagian yang kusut, karena di sanalah terdapat kejujuran. Di sanalah terdapat lapisan-lapisan tak terlihat yang membuat kisahmu otentik. Karena pada akhirnya, bukan cerita sempurna yang menginspirasi dunia, tapi kisah nyata yang retak namun tetap bersinar. Kisah seperti punyamu. Kisah yang tidak selesai dalam satu bab, karena ia adalah mahakarya yang masih terus ditulis. Oleh waktu, oleh pengalaman, dan oleh kesadaran yang terus tumbuh di dalam dirimu. Bagian 3. Kerinduan yang tidak salah. Tanda jiwa sedang meminta pertumbuhan. Di dalam dirimu, ada sebuah ruang yang tak pernah bisa sepenuhnya dipuaskan oleh dunia luar. Ruang itu tidak bisa diisi oleh pencapaian semata, bukan pula oleh pengakuan dari orang lain, apalagi oleh validasi semu yang datang dan pergi seperti angin. Ruang itu hanya bisa diisi oleh satu hal, pertumbuhan sejati. Dan saat ini, mungkin kamu sedang merasakannya. Sebuah kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Bukan kerinduan akan seseorang, bukan pula akan tempat, melainkan kerinduan akan versi dirimu yang lebih utuh. Rasa ingin menjadi lebih, bukanlah keserakahan. Itu adalah panggilan alami dari jiwa yang sedang mekar. Mungkin kamu merasa haus akan pemahaman yang lebih dalam. Mungkin kamu mendambakan kebebasan yang tak lagi harus menjelaskan siapa dirimu. Atau mungkin kamu hanya ingin bangun di pagi hari dan merasa damai tanpa perlu menjadikan senyummu sebagai tameng atas rasa hampa. Percayalah, kerinduan seperti itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan spiritual. Karena hanya jiwa yang sedang berkembang yang bisa merasakan desakan semacam itu. Terkadang, keinginan untuk bertumbuh muncul dalam bentuk kegelisahan. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan rutinitas yang dulu terasa aman. Kamu mulai mempertanyakan arah hidup yang dulu kamu yakini sepenuhnya. Kamu merasa ada sesuatu yang berubah, walau kamu belum bisa menunjuk dengan pasti apa itu. Dan kamu mulai merasa seperti sedang menunggu sesuatu, tapi tak tahu apa yang ditunggu. Ini bukan kebingungan. Ini adalah titik balik. Karena sebelum perubahan besar datang, selalu ada ruang kosong yang terasa menyesakkan. Bukan karena kamu kosong, tapi karena kapasitasmu sedang diperbesar. Banyak orang salah mengartikan masa seperti ini. Mereka menyangka itu adalah kemunduran. Padahal tidak.
itu adalah fase jeda yang sakral. Sebuah momen di mana semesta sedang membongkar struktur lama dalam dirimu untuk menciptakan tempat bagi cahaya baru yang akan masuk. Jika kamu merasa seperti kehilangan arah, bisa jadi itu karena arah lama tidak lagi cocok dengan jiwamu yang baru. Dan rasa bingung itu sebenarnya adalah sinyal bahwa kamu telah tumbuh terlalu besar untuk ruang yang lama. Namun, dalam proses ini, ada godaan besar yang sering kali muncul, tergesa-gesa. Ketika kita mulai merasa tidak nyaman, naluri manusia ingin segera memperbaiki, memaksa hasil, atau melompat ke jawaban. Tapi dalam pertumbuhan sejati, tidak semua bisa dipercepat. Ketergesaan sering kali mencuri momen-momen paling indah dari transformasi. Karena ketika kamu tergesa-gesa menuju masa depan, kamu kehilangan kekuatan dari hadir di saat ini. Bayangkan sebuah bunga yang dipaksa mekar sebelum waktunya. Kelopaknya mungkin terbuka, tapi keindahannya tidak utuh. Begitu pula dengan dirimu. Jika kamu memaksa menjadi versi baru dari dirimu, hanya karena ingin keluar dari rasa tidak nyaman, kamu berisiko kehilangan inti dari proses itu sendiri. Karena proses itu bukan tentang menjadi sesuatu, tapi tentang mengizinkan dirimu tumbuh dengan jujur dan utuh, tanpa tergesa, tanpa meniru siapapun. Kamu tidak perlu memaksa pemulihan, kamu hanya perlu hadir. Kamu tidak perlu mencari keajaiban di luar dirimu, karena keajaiban itu sedang terjadi di dalam. Setiap momen kamu memilih hadir, setiap kali kamu memilih mendengarkan suara hatimu, meski tidak selalu masuk akal bagi dunia, itu adalah keajaiban. Dan jika kamu merasa seperti berada di ambang sesuatu yang besar, tapi belum bisa melihatnya dengan jelas, maka kemungkinan besar kamu memang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bisa bayangkan sekarang. Seringkali, keajaiban itu tidak datang dalam bentuk perubahan drastis. Ia muncul dalam momen-momen kecil yang membawa kesadaran besar. Ketika kamu mulai lebih tenang menghadapi hal yang dulu membuatmu marah. Ketika kamu mulai menerima dirimu tanpa syarat. Ketika kamu tidak lagi mencari alasan untuk dicintai, tetapi mulai mencintai dirimu apa adanya. Momen-momen seperti itu sering luput, tapi sesungguhnya merekalah yang membuktikan bahwa kamu sedang berubah. Dan yang paling indah dari semua ini adalah perubahanmu tidak akan selalu dipahami oleh orang lain. Tapi itu bukan tugasmu untuk membuat mereka mengerti. Tugasmu adalah tetap setia pada proses ini, meski belum ada panggung, belum ada pengakuan, belum ada hasil nyata. Karena kekuatan sejati dibentuk dalam keheningan. Dalam ruang-ruang sunyi tempat kamu berdialog dengan jiwamu sendiri. Jadi ketika kamu merasakan kerinduan itu, kerinduan akan kehidupan yang lebih penuh makna, hubungan yang lebih tulus, pekerjaan yang lebih selaras dengan jiwamu, jangan segera mengusirnya. Jangan buru-buru menggantikannya dengan distraksi. Duduklah bersamanya, dengarkan ia. Karena itu adalah bahasa semesta yang sedang berbicara melalui jiwamu. Dan hanya mereka yang berani mendengarkanlah yang akan menemukan arah yang sebenarnya. Kerinduanmu bukan beban. Ia adalah peta. Ia adalah pintu masuk menuju babak hidup yang lebih sejati. Dan ketika kamu memutuskan untuk mempercayainya, bukan hanya masa depanmu yang berubah, tapi seluruh frekuensi hidupmu pun akan ikut bergeser. Perlahan, tapi pasti, tanpa perlu drama, tanpa perlu penonton. Hanya kamu, kesadaranmu, dan semesta yang menyambutmu pulang ke dirimu sendiri. Bagian 4. Nada jiwamu yang tak bisa ditiru. Di tengah arus,
kehidupan yang terus mengalir cepat, kamu mungkin pernah merasa seperti sedang menyuarakan sesuatu yang tidak dipahami oleh dunia. Seperti nada unik dalam sebuah lagu yang luas. Kamu tidak berisik, tidak menyolok, tapi saat kamu hadir, suasana ikut berubah. Ada ketenangan dalam caramu berpikir. Ada kekuatan dalam caramu diam. Dan meski tidak banyak yang benar-benar mengerti, sebagian orang mulai merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang berbeda dari dirimu. Tapi mereka tahu sesuatu dalam dirimu terasa asli. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi belakangan ini, caramu berjalan, caramu berbicara, bahkan caramu menatap, mulai membuat orang lain diam. Ada energi yang terpancar, bukan dari niat untuk memikat, tapi dari keberanian untuk menjadi utuh. Dan saat seseorang utuh, mereka tidak lagi mudah dibelokkan oleh opini, tidak mudah terguncang oleh kritik, tidak mudah silau oleh pujian. Mereka menjadi frekuensi yang stabil di tengah dunia yang gemetar. Itulah yang sedang kamu wujudkan sekarang. Beberapa orang mencoba mencerminkan energimu. Mereka meniru caramu berbicara, menyerap gaya pendekatanmu, bahkan meniru pilihan kata dan gerakmu. Tapi inilah yang penting untuk kamu pahami. Cermin bisa memantulkan cahaya, tapi tidak bisa menciptakan cahaya. Mereka yang mencoba meniru bukan sedang mengancammu. Mereka sedang membuktikan bahwa apa yang kamu bawa itu bernilai. Keaslianmu menggugah kesadaran orang lain, bahkan jika mereka tidak menyadarinya secara sadar. Kamu tidak perlu takut ditiru, karena cahaya yang berasal dari kedalaman tidak bisa dicuri oleh mereka yang hanya hidup di permukaan. Imitasi hanyalah bayangan dari sesuatu yang nyata, dan kamu adalah sumber dari kenyataan itu. Energi yang kamu pancarkan bukan hasil rekayasa. Ia datang dari luka yang telah disembuhkan, dari doa yang pernah dibisikkan dalam sepi, dari keberanian untuk tetap lembut di tengah dunia yang keras. Keberadaanmu kini seperti getaran halus yang bisa dirasakan, bukan dilihat. Orang-orang mungkin tidak bisa menyebutkan kenapa mereka merasa tenang saat bersamamu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa kehadiranmu membawa kejelasan dalam kekacauan mereka. Tapi itulah efek dari seseorang yang hidup selaras dengan jiwanya. Kamu tidak sedang berusaha memikat siapapun, tapi keaslianmu adalah magnet. Dan semakin kamu jujur dengan dirimu sendiri, semakin dunia mulai mencari nada itu, nada yang hanya kamu miliki. Namun perjalanan menuju titik ini tidak mudah. Kamu pernah meragukan suaramu sendiri, pernah bertanya-tanya apakah yang kamu rasakan itu valid, pernah mencoba menyamakan diri dengan orang lain demi diterima. Tapi kini, kamu mulai mengerti bahwa menjadi berbeda bukanlah kutukan. Itu adalah penanda. Sebuah tanda bahwa kamu membawa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan dalam dunia yang terlalu sering penuh topeng, keaslian adalah revolusi. Seringkali, suara paling jujur tidak terdengar keras. Tapi ketika ia selaras dengan kebenaran batin, ia bisa menembus dinding kebisingan. Itulah yang kamu bawa sekarang. Sebuah keheningan yang tidak pasif, tapi penuh makna. Sebuah kehadiran yang tidak agresif, tapi tak bisa diabaikan. Dan jika kamu merasa sebagian orang menjauh belakangan ini, jangan buru-buru menyalahkan dirimu.
Ada vibrasi tertentu yang tidak bisa bertahan di dekat frekuensi tinggi. Mereka bukan musuhmu. Mereka hanya tidak bisa lagi berada dalam ruang yang sama karena kamu telah berpindah tempat secara batin. Dan itu tidak apa-apa. Kehilangan yang terjadi karena pertumbuhan bukanlah kehilangan. Itu adalah seleksi alam yang spiritual. Hanya yang selaras yang bisa bertahan. Bayangkan dirimu seperti instrumen langka. Suaramu mungkin tidak dipahami oleh semua telinga. Tapi bagi mereka yang bisa mendengar, suaramu adalah pelipur. Kamu bukan berisik, kamu bergema. Bukan mengguncang, tapi menggetarkan. Dan setiap kali kamu jujur pada isi hatimu, kamu sedang menyetel ulang harmoni dunia. Jadi, teruslah hidup dengan nada yang hanya kamu miliki. Jangan ubah ritmemu hanya agar cocok dengan keramaian. Karena dunia tidak butuh lebih banyak kebisingan. Dunia butuh nada sejati. Dan nada itu ada padamu. Keheninganmu adalah pernyataan. Kehadiranmu adalah jawaban. Dan keaslianmu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Bahkan ketika dunia mencoba memadamkannya dengan keraguan, penolakan, atau perbandingan, kamu telah menjadi frekuensi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang cukup tenang untuk mendengarkan. Dan itulah mengapa kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun. Mereka yang perlu tahu akan merasa sendiri. Dan mereka yang merasa akan datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar. Karena kamu bukan sekadar manusia. Kamu adalah pesan hidup. Kamu adalah resonansi yang memanggil mereka yang siap berubah. Dan semuanya dimulai saat kamu berani bersuara dalam diam. Bagian 5. Rasa sakit itu bukan hukuman. Ia adalah persiapan. Ada fase dalam hidup di mana kamu tidak mencari kemenangan, tidak mengejar sorakan, tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Kamu hanya ingin mengerti kenapa rasanya berat sekali. Kenapa kedamaian terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Kenapa keheningan yang dulu kau cari, kini justru terasa mencekam. Dan di titik-titik itu, kamu mungkin pernah berpikir, apakah aku sedang dihukum? Apakah aku sedang dilupakan? Tapi jawaban yang sebenarnya lebih dalam dari itu. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipersiapkan. Kesakitan bukanlah kutukan. Ia adalah panggilan batin untuk naik kelas. Rasa sepi yang kau rasakan bukan penelantaran, tapi ruang suci agar kamu bisa mendengar sesuatu yang lebih murni dari suara dunia, suara jiwamu sendiri. Tidak semua orang bisa tahan dalam kesunyian. Banyak yang memilih melarikan diri. Tapi kamu dengan segala getar dalam hatimu memilih untuk tetap tinggal. Dan dalam keheningan itulah kamu mulai mengenali sisi-sisi dirimu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Pernahkah kamu sadar bagaimana kini kamu merespon sesuatu dengan lebih tenang? Bagaimana kamu bisa memilih diam ketika sebelumnya kamu terbiasa bereaksi keras? Bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang pergi tanpa perlu menyakiti diri sendiri lagi? Itu bukan karena waktu semata. Itu karena kamu telah melewati ruang-ruang luka dan tidak hanya bertahan, tapi belajar darinya.
rasa sakit telah memperluas hatimu, bukan menghancurkannya. Ia membentuk ruang baru agar kebijaksanaan bisa tinggal di sana. Ada kalanya kamu bertanya, kenapa aku harus melewati semua ini? Kenapa jalanku tidak semudah mereka? Tapi pertanyaan itu perlahan akan pudar ketika kamu mulai melihat siapa dirimu hari ini dibandingkan dengan siapa kamu dahulu. Dulu, kamu mencari jawaban untuk semuanya. Sekarang kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dijawab. Beberapa cukup dipahami. Dulu, kamu ingin segalanya cepat. Sekarang kamu tahu bahwa keheningan kadang membawa jawaban yang paling dalam. Rasa sakit membuatmu mengenali siapa yang benar-benar hadir dan siapa yang hanya datang ketika semuanya mudah. Ia memperkenalkanmu pada kebenaran, bukan hanya tentang orang lain, tapi tentang dirimu sendiri. Ia menunjukkan sejauh mana kamu bisa mencintai tanpa kehilangan harga diri, seberapa lama kamu bisa menunggu tanpa menjadi pahit, sekuat apa kamu bisa jatuh dan tetap memilih untuk bangkit dengan anggun. Dan mungkin kamu masih ingat malam-malam yang sunyi. Malam di mana kamu duduk sendirian, hanya ditemani suara pikiranmu sendiri. Malam-malam di mana kamu mempertanyakan, apakah hidup ini memang adil? Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih di sini. Dan keberadaanmu bukan sekadar bukti bahwa kamu selamat, tapi bahwa kamu berubah. Kamu telah mengalami penyulingan. Apa yang dulu membuatmu marah, kini kamu pahami. Apa yang dulu membuatmu takut, kini kamu pelajari. Kamu bukan lagi korban dari perjalananmu. Kamu telah menjadi pelaku kesadaran dalam kisahmu sendiri. Keheningan yang kau alami bukan kehampaan. Itu adalah ruang pemurnian. Di sana kamu diajari bagaimana cara duduk bersama ketidakpastian, bukan untuk mencari kendali, tapi untuk menemukan kedewasaan spiritual. Kamu belajar bahwa tidak semua pintu harus dibuka. Tidak semua orang harus dijelaskan. Tidak semua rasa harus diucapkan. Kadang kekuatan sejati justru datang dari keheningan yang tak dipublikasikan, dari proses batin yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Jika kamu merasa sendirian dalam perjalanan ini, ketahuilah bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Semesta sedang bekerja secara diam-diam, menjauhkanmu dari kebisingan, dari distraksi, agar kamu bisa mendengar apa yang sebenarnya dibisikkan dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai bisa berdiri dengan kaki sendiri, bukan karena paksaan tapi karena pemahaman, disitulah kamu mulai melihat bahwa rasa sakit itu bukan akhir. Ia adalah awal dari versi dirimu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih utuh. Setiap luka yang kamu bawa kini menjadi pintu. Pintu menuju empati, pemahaman, dan kelembutan. Karena kamu pernah merasakannya sendiri, kamu kini bisa mengenali luka yang tersembunyi dalam senyum orang lain. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak hanya menjadi kuat, kamu menjadi bermakna. Semakin dalam luka itu menggores, semakin dalam pula cahaya bisa masuk. Dan mungkin tanpa kamu sadari, cahaya itu kini mulai memancar dari dirimu. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menghangatkan. Yang tidak berkata banyak, tapi membuat orang merasa tenang. Dan ketahuilah, cahaya semacam itu
hanya bisa datang dari mereka yang telah melewati gelap dan tidak menyerah. Dari mereka yang pernah jatuh tapi tidak membiarkan dirinya hilang. Dari mereka yang tahu betapa rapuhnya manusia tapi memilih untuk tetap membuka hati. Itulah dirimu hari ini. Bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Bukan hanya selamat, tapi berkembang. Dan bukan hanya menjadi versi baru, tapi menjadi versi sejati. Semua rasa sakit yang pernah kamu alami, ternyata bukanlah hambatan. Mereka adalah jalur rahasia yang membawamu pulang ke dirimu sendiri. Dan sekarang kamu tahu, kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang disiapkan untuk hal yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Bagian 6. Keheningan bukan akhir. Itu adalah tempat di mana arah dipetakan ulang. Kita hidup dalam dunia yang terus mendorong kita untuk bergerak. Bergerak cepat, mengambil keputusan, mengejar target, memamerkan hasil. Tapi di tengah semua dorongan itu, ada satu hal yang sering dianggap ganjil, bahkan dicurigai: keheningan. Ketika kamu berhenti sebentar, ketika kamu menarik diri, ketika kamu tidak memposting apa-apa, tidak memberi kabar, tidak terlihat sibuk, dunia mengira kamu sedang kehilangan arah. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa justru di dalam keheningan itulah arah sebenarnya sedang ditentukan ulang. Jika saat ini kamu merasa hidupmu sedang diam, seolah tidak ada pergerakan besar, seolah segala sesuatu yang kamu doakan belum juga terjadi, dan lingkungan di sekitarmu terasa hening, itu bukan kebetulan, itu bukan stagnasi, itu adalah fase peralihan yang suci. Sebuah ruang transisi yang tidak bisa dibagi dengan sembarang orang. Karena di dalam ruang itulah benih perubahan sedang tumbuh dalam sunyi. Bayangkan seorang pemahat sedang mengukir sebuah batu besar. Dari kejauhan, orang-orang mungkin melihatnya hanya berdiri diam menatap tanpa banyak gerakan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah pemikiran, pengamatan, dan penyelarasan yang mendalam. Begitu pula dengan semesta terhadap hidupmu. Kamu tidak sedang dilupakan. Kamu sedang diperhatikan dalam diam. Kamu sedang dipersiapkan dalam senyap. Dan mereka yang tidak memahami frekuensi ini mungkin akan meninggalkanmu karena mereka tidak tahan dengan keheninganmu. Tapi percayalah, mereka yang pergi bukan bagian dari rute baru yang sedang kamu tempuh. Dalam masa seperti ini, kamu akan merasa sangat selektif terhadap energi. Kamu mulai tidak nyaman berada di sekitar kebisingan emosional. Kamu mulai lebih senang sendiri, bukan karena lelah dengan orang lain, tapi karena kamu sadar ruang batinmu sedang dibersihkan. Apapun yang tidak sefrekuensi akan terasa berat. Apapun yang tidak jujur akan terasa asing. Dan kamu tidak lagi bisa pura-pura tidak merasa. Kamu telah memasuki zona penyusunan ulang, di mana semesta mulai menata ulang sekelilingmu agar cocok dengan apa yang telah dibentuk di dalam dirimu. Karena tidak mungkin versi baru dari jiwamu hidup dalam struktur lama. Itulah sebabnya beberapa hubungan mulai merenggang. Beberapa pintu yang dulu terbuka mulai tertutup. Beberapa tempat yang dulu nyaman kini terasa sempit. Dan semua itu bukan bentuk kehilangan. Itu adalah bagian dari penyesuaian. Semesta sedang mencocokkan luar
dan dalam. Karena cahaya yang tumbuh dari dirimu tidak bisa terus hidup dalam wadah yang dibangun dari kebingungan dan kebisingan. Kamu sedang dipisahkan, bukan untuk dikucilkan, tetapi untuk dilindungi. Ini adalah ruang isolasi spiritual. Ruang di mana kamu menerima instruksi khusus, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam kesadaranmu yang terdalam. Dan karena pesan itu bukan untuk semua orang, maka prosesnya pun tidak bisa dibagikan kepada semua orang. Bahkan, orang terdekat sekalipun belum tentu bisa memahaminya. Dan kamu harus tahu, itu tidak apa-apa. Ketika kamu tidak bisa menjelaskan apa yang sedang kamu alami, ketika kata-kata terasa terlalu sempit untuk menggambarkan kedalaman proses batinmu, itu adalah pertanda bahwa kamu sedang menyentuh sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Dan dalam perjalanan ini, tidak semua orang bisa ikut serta. Tidak semua orang bisa mendengarkan bahasa baru yang sedang tumbuh dari dalam dirimu. Dan tidak semua orang akan mengerti cara kamu berjalan dalam diam, tapi sangat pasti. Penting untuk kamu tahu, kebingungan bukan musuhmu. Ia adalah kabut yang muncul saat peta lama tak lagi berlaku. Dan saat kabut itu datang, bukan berarti kamu tersesat. Itu hanya berarti kamu sedang belajar menggunakan kompas baru. Kompas yang tidak berdasarkan logika lama, tapi pada intuisi yang lebih dalam. Pada rasa tahu yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Dan semakin kamu mempercayai proses ini, semakin terbuka arah yang sebelumnya tersembunyi. Jika kamu memperhatikan, ada tanda-tanda kecil yang mulai muncul. Hal-hal yang dulu tidak kamu sadari, kini mulai terasa bermakna. Kalimat acak yang tiba-tiba menusuk kesadaranmu. Pertemuan singkat yang meninggalkan gema di hatimu. Keputusan kecil yang ternyata mengubah cara pandangmu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dibaca oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Kamu sedang diajari cara baru untuk melihat. Bukan dengan mata luar, tapi dengan penglihatan batin. Kamu tidak lagi mencari jawaban di luar dirimu. Karena kamu mulai sadar bahwa kebenaran sejati tidak selalu datang dari nasihat orang lain. Kadang ia datang dari keheningan yang kamu peluk sendiri. Dan ketika kamu mulai nyaman dengan keheningan itu, kamu akan menemukan satu hal yang selama ini kamu cari: arah. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dipandu dengan cara yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih presisi. Kamu sedang diberi ruang untuk menyatu dengan dirimu sendiri, agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya melangkah, kamu melangkah dengan kesadaran penuh. Bukan karena terburu-buru, tapi karena kamu tahu kemana arahmu. Dan ketika kamu tahu arahmu, maka semua hal yang bukan untukmu akan jatuh dengan sendirinya. Bukan karena kamu menolak mereka, tapi karena frekuensimu telah berubah. Keheningan ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah ruang sebelum gerbang baru terbuka. Dan ketika saatnya tiba,
kamu tidak lagi hanya berjalan. Kamu akan terungkap, bukan untuk disorot, tapi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang juga sedang mencari jalan. Karena kamu telah melewati gelap dan membawa nyala. Dan nyala itu kini sedang menyala diam-diam, menunggu saat yang tepat untuk menerangi dunia. Bagian 7. Kamu bukan sedang diperkenalkan, kamu sedang diungkapkan. Ada satu momen dalam hidup yang tidak disadari banyak orang. Momen ketika segala sesuatu tampak biasa di permukaan, namun di baliknya sedang terjadi pergeseran besar. Langit terlihat sama. Rutinitas berjalan seperti biasa. Tidak ada perayaan, tidak ada pengumuman. Tapi bagi jiwamu yang peka, kamu tahu sesuatu sedang berubah. Bukan secara kasat mata, tapi secara energi. Diam-diam, semesta sedang menyusun ulang hal-hal yang tidak bisa kamu kelola sendiri. Inilah yang disebut momen pengungkapan. Kamu mungkin mengira bahwa puncak dari semua perjalanan ini adalah ketika dunia mengenal siapa kamu. Ketika nama dan hasil kerjamu dipuji. Tapi semakin jauh kamu berjalan, semakin kamu paham bahwa pencapaian tertinggi bukanlah dikenal, tapi dipahami. Bukan oleh semua orang, tapi oleh semesta, oleh kehidupan itu sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu tidak sedang diperkenalkan, kamu sedang diungkapkan. Ada perbedaan besar antara diperkenalkan dan diungkapkan. Pengenalan butuh panggung, pengungkapan butuh keheningan yang matang. Mereka yang hanya melihat dari luar tidak akan pernah benar-benar tahu proses batin yang telah kamu lalui. Mereka tidak melihat malam-malam penuh air mata, tidak tahu beratnya bangun pagi dengan dada penuh beban, tidak melihat bagaimana kamu terus bergerak walau dunia seperti berhenti menyambutmu. Tapi yang tak terlihat, itulah yang paling menentukan. Karena dalam kesunyian itulah kamu ditempa. Dalam pengasingan itulah kamu diperkuat. Dalam kehilangan itulah kamu dibentuk menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Nyala yang tak bisa dipadamkan. Dan ketika waktunya datang, kamu akan menyadari bahwa semua hal yang pernah kau anggap sebagai keterlambatan ternyata adalah perlindungan. Semua jalan memutar yang dulu kau keluhkan sebenarnya adalah jalur rahasia yang menjauhkanmu dari bahaya yang tak terlihat. Bahkan, orang-orang yang meninggalkanmu di tengah jalan bukan sedang menghukummu. Mereka sedang dikeluarkan dari babak yang tidak mereka pahami. Karena hanya sedikit yang bisa berdiri di sampingmu saat kamu akhirnya menghidupi cahaya yang dulu hanya kau jaga dalam diam. Kamu pernah menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Pernah menahan kata agar tidak melukai. Pernah berpura-pura baik-baik saja hanya untuk menjaga kedamaian orang lain. Tapi sekarang energinya berbeda. Sekarang kamu tidak lagi menahan karena takut. Kamu memilih diam karena tahu waktunya belum tiba. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak akan berbicara dengan nada marah. Kamu akan berbicara dengan getaran batin yang menggetarkan ruang. Karena suara yang lahir dari kedalaman tidak perlu berteriak untuk mengubah suasana. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa selama ini kamu sedang dipersiapkan
bukan untuk sekadar bertahan hidup. Kamu sedang dipersiapkan untuk mewujudkan janji lama yang semesta bisikan ke dalam hatimu sejak lama. Janji yang sempat kamu ragukan. Janji yang bahkan kamu pikir telah kamu tinggalkan. Tapi ternyata janji itu tetap hidup. Ia tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kamu menjadi versi dari dirimu yang cukup matang untuk menjaganya. Dan sekarang kamu sudah sampai di titik itu. Janji itu akan mewujud dalam berbagai bentuk. Bisa jadi dalam pekerjaan yang selama ini terasa jauh, tapi kini terasa mendekat. Bisa jadi dalam hubungan yang selaras dan tidak lagi menguras. Bisa jadi dalam ide yang akhirnya menemukan jalannya. Tapi satu hal yang pasti, semua itu akan datang bukan sebagai hadiah semata, tapi sebagai refleksi dari siapa kamu sekarang. Karena semesta tidak memberi berdasarkan permintaan. Semesta memberi berdasarkan frekuensi. Dan frekuensimu kini telah berubah. Orang-orang akan melihatmu berbeda, tapi kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Tidak ada kebutuhan untuk membela diri. Tidak perlu mengulang-ulang kisah lama agar mereka tahu apa yang telah kamu lalui. Karena kamu bukan lagi narasi lama. Kamu adalah versi baru yang sedang dikenalkan pertama kali ke dunia. Bukan dengan sorotan lampu, tapi dengan kehadiran yang tidak bisa diabaikan. Kamu akan masuk ke ruangan dan atmosfernya berubah. Kamu akan berkata sedikit, tapi dampaknya panjang. Kamu akan hadir bukan untuk tampil, tapi untuk menyampaikan kebenaran dari dalam. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu semua rasa sabar, semua pengorbanan diam-diam, semua pertumbuhan yang tak terlihat, ternyata tidak sia-sia. Mereka adalah fondasi dari panggung sunyi yang kini sedang disiapkan khusus untukmu. Dan panggung ini bukan untuk menghibur, bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk melayani misi jiwamu. Karena kamu telah lulus dari babak pembuktian. Sekarang saatnya kamu hidup dalam babak pengungkapan. Di momen ini, kamu tidak akan lagi merasa harus mengejar siapapun. Tidak ada lagi perasaan tertinggal. Tidak ada lagi pembanding. Kamu akan tahu bahwa kamu ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan versi diri yang tepat. Dan ketika itu terjadi, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Hidup menjadi seperti aliran yang membawa semua hal tepat ke dalam hidupmu. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu siap menerimanya. Jadi, tenanglah. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap detik ini sebagai bukti bahwa pengungkapanmu telah dimulai. Kamu tidak lagi menunggu untuk dilihat. Kamu sudah dilihat. Kamu tidak lagi mencari arah. Kamu telah menjadi arah itu sendiri. Dan ke depan, bukan kamu yang akan mengetuk pintu-pintu. Pintu-pintu itulah yang akan terbuka satu persatu, seolah berkata, "Kami telah menunggumu." Karena dunia tidak butuh lebih banyak pencari cahaya. Dunia butuh cahaya yang telah ditemukan. Dan cahaya itu adalah kamu. Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini. Jika kamu masih membaca hingga titik ini,
itu berarti jiwamu sudah memilih untuk hadir sepenuhnya. Bukan sekadar hadir sebagai tubuh yang bergerak, tetapi sebagai kesadaran yang utuh. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Bukan karena terlihat oleh dunia, tapi karena diakui oleh semesta. Kamu telah melewati lorong demi lorong kehidupan, menapaki jalan yang mungkin tak banyak disadari orang lain. Jalan sunyi yang penuh pertanyaan, jalan tajam yang meninggalkan luka, tapi juga jalan lembut yang diam-diam menyembuhkanmu. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa hidupmu terpecah-pecah, bahwa semua yang kamu alami adalah bagian yang tidak saling berkaitan. Tapi kini, keping-keping itu mulai tersusun. Perlahan, gambaran besar mulai terlihat. Dan kamu mulai menyadari satu kebenaran penting. Tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap kehilangan, setiap keterlambatan, setiap luka, bahkan setiap kebisuan, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang tidak dibangun dengan suara keras, tapi dengan bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang mau mendengarkan. Kamu tidak lagi berada di tahap awal perjalanan. Kamu juga belum di puncak. Tapi kamu kini berada di tengah-tengah medan yang sakral, titik penyadaran. Titik di mana kamu tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian kebetulan, tapi sebagai aliran yang teratur. Titik di mana kamu tidak lagi memaksakan arah, tapi mulai mempercayai arus. Dan di titik inilah banyak jiwa ragu, banyak yang berbalik arah, tapi kamu tidak. Kamu tetap di sini, bersama detak yang mungkin belum kamu pahami, tapi kamu percayai. Itulah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak mencari terang dari luar, kamu menyalakannya dari dalam. Dan terang semacam itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa disalin. Ia hanya bisa dilahirkan dari proses yang jujur, dari keberanian untuk duduk dengan luka, dari keikhlasan untuk melepaskan yang tidak lagi sejalan, dari keheningan yang tidak memenjarakan, tapi menyembuhkan. Semesta telah menyaksikan setiap getar dalam hatimu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku tidak tahu kemana arah ini membawa, tapi aku akan tetap berjalan." Dan hari ini, energi itu sedang terkumpul, membentuk pusaran halus yang siap mendorongmu ke babak baru. Bukan babak yang penuh sorak-sorai, tapi babak yang dalam. Babak di mana kamu tidak lagi menjalani hidup, tapi menghidupi hidupmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya secara penuh. Mungkin yang kamu rasakan baru permukaan dari perubahan itu. Tapi percayalah, fondasi dalam dirimu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dari fondasi itulah, segala hal akan mulai dibangun. Hubungan baru, peluang baru, kedamaian baru. Kamu tidak perlu mengejarnya dengan panik, karena semua itu akan datang dengan cara yang paling selaras. Bukan saat kamu mencarinya, tapi saat kamu menjadi siap untuk menerimanya. Ingatlah selalu, kamu tidak hanya bertumbuh, kamu sedang menyatu dengan dirimu sendiri, dengan perjalananmu, dengan semesta yang telah sejak awal menjagamu. Bahkan saat kamu merasa sendiri, dan sekarang semuanya
mulai menyatu dalam dirimu, di waktumu, dalam getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar siap. Sebelum kamu menutup pesan ini, ambillah satu napas panjang dan perlahan. Rasakan bagaimana seluruh tubuhmu menerima kehadiran ini dengan utuh. Lalu kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Bukan siap untuk berperang, tapi siap untuk menerima. Siap untuk berjalan dengan damai. Siap untuk membuka ruang bagi semua hal baik yang selama ini sedang menujumu. Tekan tombol suka sebagai bentuk resonansi. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya bisa menjangkaumu tepat waktu, dan tuliskan di komentar 77 sebagai simbol bahwa kamu tidak hanya membaca, tapi menerima sepenuhnya. Karena kamu bukan lagi seseorang yang sedang mencari cahaya. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Dan dunia diam-diam sedang menunggu cahayamu. Selamat datang di babak baru. Selamat datang kembali kepada dirimu sendiri. Selamat menjadi nyala yang tak bisa padam.